Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web, masih di materi JavaScript bagian yang ke-38 tentang jQuery. Jadi materi yang ke-38 ini kita masih bahas tentang jQuery bagian yang ke-8, yaitu ajar PHP Bootstrap bagian yang ke-6. Kita belajar menggunakan update. Nah, update ini dibagi ke dalam dua video. Ini video yang pertama, nanti di video berikutnya. Video yang pertama ini kita langsung ke materinya saja. Pada bagian pertama dari tutorial tentang update ini, kita akan mengisikan ini ke dalam form ini. Di langkah yang pertama, kita akan coba hilangkan dulu case-nya. Jadi case ini karena jQuery atau JavaScript ini sering ada di dalam case. Cara menghilangkan case-nya supaya nanti ketika ada perubahan di dalam VS Code ini, kita akan langsung kelihatan. Karena kalau dalam case sering nge-case, jadi kita caranya adalah ke pojok ini, kita klik more tools, kemudian kita ke clear browsing data seperti ini. Nanti akan keluar seperti ini. Kemudian dalam sini ada case images and file. Ini pastikan ini tercentang, ini nggak perlu, nggak apa-apa. Kemudian kita clear data. Nah, kalau sudah, kita bisa tutup ini, kemudian kita kembali lagi ke sini. Di sini kita akan ke VS Code lagi, kita akan tambahkan sebuah kolom baru di sebelah sini. Kita akan tambahkan dulu di bagian index.php-nya ini, kolomnya ini kita akan copy saja. Copy, kemudian kita akan paste di bawahnya. Kita akan ganti hapus ini dengan ubah. Kita Ctrl S, kita akan lihat hasil di sebelah sini, refresh. Nah ini. Kemudian kita akan tambahkan kolomnya di dalam app.js-nya ini. App.js, kita akan cari yang di select data. Select data ini, kita akan kecilkan sedikit. Kita akan copy. Klik kanan, kemudian copy. Kita taruh di bawahnya sini. Nah, kita Ctrl S. Kemudian kita akan lihat hasilnya lagi. Di dalam sini kita refresh. Nah ini. Ini terjadi karena case. Kita akan coba bersihkan case-nya lagi. Ini setelah dibersihkan case-nya. Jadi case-nya kalau tidak muncul, bersihkan case-nya lagi. Caranya masih sama, ke more tools, kemudian clear browsing data ini. Sama. Kemudian clear image file ini. Supaya tidak terlalu sering nge-case, kita akan tambahkan di dalam sini, di dalam URL ini kita akan tambahkan seperti yang kita sudah lakukan di dalam ini. Kita kasih case-nya false. Kita copy, kemudian di dalam select ini kita akan tambahkan case-nya di bawahnya sini saja. Kita Ctrl S. Ini biar tidak terlalu, biar nggak nge-case. Kemudian del ini akan kita gantikan dengan kita cari di dalam get bootstrap ini, kita cari button. Kita cari yang button sini. Kemudian kita isi dengan warning saja. Jadi warning, btn warning ini. Kita copy, kemudian kita ke dalam sini. Kita akan cari yaitu btn warning. Warning, kemudian di dalam sini kita akan ganti btn ubah. Kita Ctrl S. Ininya masih tetap sama. Kemudian ini juga kita akan ganti dengan ubah. Ctrl S. Lainnya sama dengan punyanya del. Berikutnya kita akan refresh. Ini sudah merah, kemudian ini kuning. Sekarang ini kalau kita klik, kita akan buat sebuah event. Kita tambah event untuk ini. Kita ke VS Code-nya. Kita akan tambahkan eventnya ada di bagian ini. Jadi ini sama dengan yang ini. Kita akan copy saja. Kemudian kita akan paste di bawahnya. Button btn del ini akan kita ganti dengan btn ubah. Kemudian ini delete. Kita akan hilangkan dulu. Kita akan buat console.log. Kemudian ini kita tampilkan id. Jadi ini yang diambilkan dari button ubahnya. Jadi tbody itu maksudnya kita mengambil semua yang ada di dalam body ini. Jadi di dalam
T head kemudian T body ini. Nah, di body, di dalam body itu kan ada button ubah, jadi kita hanya mengambil yang ada di dalam body untuk button btn ubah ini, untuk kelas btn ubah seperti yang kita buat di dalam sini. Nah, ini di dalam sini ada btn ubah. Kalau sudah di Ctrl S, kemudian kita akan refresh di dalam sini, kita akan ganti alet saja supaya kelihatan. Jadi ini kita ganti dengan alet, kemudian kita isi dengan ID, kita Ctrl S, kemudian kita tes refresh. Ini 3, oke, kemudian ininya 4, oke, kemudian ini 31. Kita sudah berhasil mengambil ID dari masing-masing ini sesuai dengan yang ada di dalam DB restoran. Jadi dari DB restoran kita ke tabel pelanggan, jadi kita sudah dapat 3, 4, dan 31. Jadi kalau ini misalnya ini ketemunya 31. ID-nya kalau sudah, kita akan buat sebuah function select data. Select data karena kita akan jalankan function select data. Kita buat di bawahnya sini saja, function. Kemudian ini kita beri nama select update. Kemudian di dalam sini kita kasih ID. Kemudian kita taruh di dalam sini yaitu alert, kemudian ID. Kemudian yang ini kita akan panggil select update, kemudian ini ID. Kita tes apakah dia berhasil mengambil function ini. Kita akan tambahkan di dalam sini petik-petik dari function. Kita Ctrl S, kemudian kita lihat di dalam sini, kita refresh dulu, kita tes. Nah, ini ada tambahan dari function. Berarti ini sudah bisa mengambil data, memanggil function jadi function dan mengirimkan data ini. Kita klik OK. Nah, ini sudah bisa mengambil, kemudian kita tinggal ubah di dalam functionnya. Kita akan isi select update ini sama dengan yang delete, karena kita akan kirimkan satu data. Nah, ini kita akan copy isinya, copy sampai di sini, kemudian kita taruh di dalam function select update ini. Nah, supaya cepat saja, kita akan kirimkan data pelanggan seperti ini. Kita ulangi, kita paste lagi di dalam sini. Ini kita akan atur lagi di delete ini, kita akan tambahkan sebuah file. Dia akan memanggil bukan delete PHP, tapi kita akan buat sebuah file di dalam PHP ini. Klik kanan, new file, kita akan beri nama select update.php. Nah, ini kita enter. Kemudian yang di dalam sini kita arahkan ke select update PHP. Berikutnya, kalau dia sudah select update, sekarang kita akan hapus dulu yang bagian ini. Kita akan hapus, kita Ctrl S. Sekarang kita akan ke select update ini. Ini kita akan copy yang dari select. Kita akan copy yang dari select. Jadi ini isi dari select ini kita akan copy semua, Ctrl A, kemudian klik kanan, copy, kemudian kita ke dalam select update. Ini kemudian kita Ctrl V. Yang ada di dalam sini kita akan tambahkan dari yang di dalam delete. Di delete ini kan dia akan kirim data ke dalam sini. Jadi ini kita akan ambil 3 baris ini untuk pengambilan data, karena kita akan kirimkan data yang bernama ID. Nah, ID dalam sini kita akan tambahkan di bawahnya sini. Ctrl S, hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan hapus yang bagian ini. Kemudian kita akan buat ini, kita akan tambahkan dengan where, karena kita akan mencari where ID pelanggan sama dengan,
kita ambilkan dari dalam sini where, kemudian kita tambahkan $ID pelanggan. Jadi $ID pelanggan, kemudian yang di dalam sini kita akan masukkan dengan $row sama dengan MySQL, kemudian underscore fetch, kemudian bukan fetch all tapi fetch masuk, kemudian di dalam sini $result ini, kemudian yang di bagian dari encode ini kita akan isi dengan row ini. Jadi di dalam sini yang pertama kita ambil data, kiriman data untuk mengambil ID pelanggannya. Kemudian ID pelanggan ini kita akan gunakan sebagai where, select bintang from tabel pelanggan where ID pelanggan sama dengan $ID pelanggan. Kemudian SQL ini kita jalankan menggunakan MySQL query ini untuk jalankan. Nah, hasil resultnya ini kita fetch ke dalam variabel yang namanya row. Kemudian di row ini kita encode menggunakan JSON. Kita akan Ctrl S. Kemudian di app.js ini sudah, kita akan console.log, kemudian kita akan gunakan yang ini responnya. Jadi respon atau kiriman dari untuk di dalam. Jadi hasilnya kita ambil responnya dari dalam sini, kemudian kita lihat di dalam browsernya. Kita lihat ke dalam browser, kita akan refresh, kita klik kanan, kita inspect dulu. Kita akan cari konsolnya, kemudian kita klik ubah. Nah, ini dia akan keluar hasilnya. Jadi di dalam sini ini keluar si tikus mati, kalau ini lagi Rambo, kalau ini lagi John. Sekarang kita akan coba tampilkan ini ke dalam konsol log, kita ambil satu-satu. Misalnya ID pelanggan 3, kemudian pelanggannya Siti, tikus mati, alamat Jakarta, telepon sekian. Kita ke VS Code-nya. Di dalam sini .response kita akan membuat sebuah variabel, kita beri nama data sama dengan, kita akan ubah dari bentuknya JSON ke dalam bentuk objek JSON parse, kemudian di dalam sini adalah response. Ctrl S, jadi ini ke dalam sini response. Sekarang kita akan coba console log, kemudian kita isi dengan data. Ctrl S, kita lihat ke dalam browser, ini bentuknya adalah JSON, ditandai dengan petik-petik di sini setiap key-nya. Kita refresh, kita akan ubah ke dalam bentuk objek. Nah, ini objek, jadi key-nya ini tidak ada petik-petiknya, ini juga tidak ada petik-petiknya. Kemudian kita akan coba tampilkan satu-satu. Di dalam sini kita akan membuat console.log, kemudian data.id pelanggan, kemudian lagi console.log, kemudian data.pelanggan, kemudian berikutnya console.log lagi data.alamat, kemudian console.log lagi data.telepon. Ini kita sudah dapatkan ininya per satu-satunya. Kita Ctrl S, kemudian kita lihat ke dalam sini, kita refresh, kita ubah. Nah, ini keluar undefined. Oke, di dalam sini ID pelanggan. Nah, ini kurang oke. Kita Ctrl S, kita lihat lagi, kita refresh, kita ubah. Nah, ini keluar ID pelanggannya 3, si tikus mati Jakarta sekian. Kalau kita bawahnya, nah ini keluar 4, Rambo Jakarta 0 sekian, bawahnya lagi. Nah, ini 31 John Malang, kemudian ini 00. Sekarang nilai ini akan kita kirim ke dalam form ini, Caranya adalah kita bisa ambil di bawahnya, kita akan ambil menggunakan jkey, kemudian file ini kita akan set itu artinya mengisi, kemudian ini selektornya itu sama dengan ini ID pelanggan, alamat, telepon. Ini kita akan copy saja karena sama, Ctrl C,
kita bisa taruh dalam sini. Nah, ini kemudian value-nya kita akan ganti dengan yang ada di dalam sini. Ctrl C, kita isi ke dalam sini. Kemudian ini juga kita bisa copy value-nya. Ctrl C, kita taruh dalam sini. Kemudian bawahnya juga kita copy. Ctrl C. Jadi value dalam kurungnya kita isi dengan yang ada di dalam konsol log ini. Ctrl S. Kemudian kita akan lihat hasilnya. Kita refresh lagi. Kemudian ini ubah. Nah, ini dia ngisi ke dalam form ini 3 Siti Kusmati Jakarta 0 sekian. Kalau kita klik ubah di sini, ini keluarnya lagi Rambo Jakarta sekian, ID-nya 4. Kita sudah berhasil menampilkan yang konsol log ini bisa tidak kita pakai, bisa kita hapus. Sekarang yang ada seperti ini. Ini. Kita sudah bisa menampilkan ke dalam form. Jadi isi yang kita ambil menggunakan select update.php ini, kita ambil di dalam select update ini menggunakan PHP. Ini ID pelanggannya yang dikirim dari form tadi, kemudian ini ID pelanggan. Kemudian dalam sini kita lakukan select bintang from tabel pelanggan where ID pelanggan. Jadi di mana kolom pelanggan itu sama dengan variabel ID pelanggan yang diisi dari button ubah tadi. Kemudian dalam sini result MySQL query, ini ada koneksi, ada SQL-nya. Kemudian karena dia cuma satu baris, kita ambil menggunakan MySQL fetch assoc. Jadi ini tidak menggunakan while, karena kalau while itu menggunakan banyak baris. Karena ini cuma satu baris, kita where-nya ini cuma where yang sama dengan ID pelanggan saja. Kita fetch ke dalam variabel row. Nah, variabel row ini di-encode ke dalam JSON. Kemudian di dalam app.js ini, responnya, sukses ini maksudnya kalau dia minta, kalau berhasil, nah ini apa yang harus dikerjakan. Nah, ketika dia sudah minta, maka mintanya dikirim lagi dalam bentuk respon. Nah, respon ini supaya bisa tampil, kita taruh dalam variabel data. Karena bentuknya JSON, kita akan ubah ke dalam objek menggunakan JSON.parse. Jadi respon ini, variabel respon ini bentuknya masih JSON. Kemudian JSON itu kita ubah ke dalam objek menggunakan function JSON.parse. Taruh di dalam variabel data. Nah, variabel data ini baru kita tampilkan satu-satu ke dalam value dari formnya menggunakan ID ini, pagar ID untuk ID pelanggan, pagar pelanggan untuk data pelanggan, alamat untuk alamat, dan telepon untuk telepon. Ctrl S. Kemudian kita kembali ke browsernya lagi. Kalau Anda mengalami tidak bisa tampil atau apa, pastikan sekali lagi di dalam sini ada More Tools, kemudian Clear Browsing Data. Jadi pastikan di dalam sini case-nya ini dihapus. Jadi kalau ada apa-apa ini tinggal dihapus dulu, di clear. Kemudian kita kembali lagi ke dalam sini. Seandainya tidak bisa tampil, itu mungkin masih ikut yang lama dan yang lamanya itu disimpan di dalam case. Karena itu di dalam setiap pembuatan dari jQuery atau JavaScript, semua penggunaan dari JavaScript atau jQuery-nya atau Ajax-nya, itu pastikan kita menggunakan case mouse supaya dia tidak nge-case ke dalam browsernya. Nah, itu materi yang ini tentang select update. Jadi kita mencari yang mau diupdate, kita tampilkan ke dalam sini. Ini sudah bisa, ID-nya 31, namanya John. Kita lanjut ke video berikutnya untuk melakukan perubahan. Misalnya ini contoh. Nah, kita bisa ubah, kemudian kita simpan. Karena ini satu tombol simpan digunakan untuk insert dan update. Dan ini form ini digunakan untuk menampilkan pilihan mana yang mau di-update. Misalnya saya mau update yang Siti, berarti ini tinggal diklik ubah. Kalau yang Rambo ya Rambo, kalau John ya John. Itu saja materinya, kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.